Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas bab masalah tayammum. Dan kemarin ada pertanyaan yang belum saya jawab. Maka jawabannya sekarang ini sebelum kita mulai hadis 133. Dan jawaban ini sekaligus sebagai perbaikan atau ralat terhadap penjelasan kemarin ini, karena ada sedikit kekurangan. Kita lihat di dalam kitab Subulus Salam penjelasan lengkap Al-Imam Al-Amir As-Sun'ani tentang masalah yang kita bahas kemarin, apakah tayamum itu melenyapkan hadas ataukah tidak. Kesimpulannya beliau mengatakan wal haqqu, dan yang benar, anna tayammum, bahwasanya tayammum itu yaqumu maqamal ma, memang mengganti posisi air alias posisi wudu. Jadi maksudnya tayammum satu kali bisa untuk sholat berkali-kali, sama dengan wudu ya, persis. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di sini adalah wa yarfa'ul janabata, tetapi tayamum itu hanya mengangkat junub raf'an muaqqatan, dengan pengangkatan sementara saja, ila hali wijdanil ma, sampai kondisi didapatkan air. Jadi begini, misalnya dari pagi sampai sore kita tidak mendapati air dalam kondisi junub, maka boleh kita tayamum satu kali untuk salat berkali-kali dari pagi sampai sore, nggak ada masalah. Tapi ternyata sore hari kita dapat air, nah maka kondisi junub kita pada waktu itu harus dilenyapkan dengan air. Tapi untuk sebelumnya, karena belum mendapati air, maka posisi kita sudah suci dari junub. Karena apa? Memang tayamum itu menggantikan air. Nah, kemudian beliau menyampaikan dalilnya. Walitasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam Ammaran junuban, karena Ammar bin Yasir meskipun dia sudah memakai tayamum, itu masih dianggap oleh Nabi, masih disebut oleh Nabi dengan istilah junub. Berarti ketika dia mendapati air, dia wajib untuk mandi. Nah, termasuk kemarin yang disampaikan oleh Mas Marjito itu dalil juga menunjukkan bahwasanya orang junub kalau sudah tayamum tetapi kemudian mendapati air, dia hendaklah mandi. Kata kuncinya sudah ketemu. Akhiru dzaka, akhir kisah tersebut. Ini kisah yang panjang. Kemudian wa kana akhiru dzaka, adalah akhir kisah tersebut, an aqtal ladzi asabatul janabah. Ini boleh digunakan untuk kata kunci ya, bahwasanya Nabi memberi kepada orang yang terkena junub sebelumnya ina'an min ma'in, satu wadah air. Qala, beliau mengatakan idhab fa'afrighu alaik, pergilah mandilah kamu dengan air ini. Maka ini orang yang terkena junub, dia cukup salat dengan tayamum karena tidak ada air, tetapi setelah bertemu air dia disuruh mandi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 133. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja, telah keluar, rajulani, dua orang laki-laki, fi safarin, dalam satu safar. Fa hadarat, lalu hadirlah, as-salatu, salat, maksudnya waktu salat. Wa laisa, dan tidak ada, ma'ahuma, bersama keduanya, ma'un, air. Fatayammama, lalu keduanya pun tayammum, sa'idan, dengan sa'id atau debu atau apa yang ada di atas bumi, tayyiban, yang suci. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada air tidak wajib mencari-cari jauh-jauh, enggak. Di situ enggak ada air, ya sudah tayammum di situ. Fasallaya, lalu keduanya salat. Tsumma, kemudian wajada, keduanya mendapati al-ma'a, air, fil waqti, di dalam waktu tersebut. Maksudnya waktu sholat tadi. Jadi misalnya sholat duhur, maka jam 2:30 sudah dapat air.
Fa'ada, maka mengulangi ahaduhuma, salah satu dari keduanya, as-salata, salat, wal wudu'a, dan wudu, walam yu'id, dan tidak mengulangi al-akhar, orang yang lain. Thumma ataya, kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, lalu keduanya menyebutkan dzalika, kejadian tadi, lahu, kepada Nabi. Dan ini menunjukkan bolehnya berijtihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, asabta, engkau sudah tepat, as-sunnah, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang benar adalah apa? Tidak usah diulangi salatnya. Wa ajza'atka, dan mencukupi engkau salatuka, salatmu. Wa qala lil akhar, dan Nabi berkata kepada orang yang lain yang tidak tepat perbuatannya, laka, bagimu, al ajru, pahala, marratain, 2 kali. Jadi kesalahan dia tidak disia-siakan oleh Allah, karena kesalahannya sudah sesuai dengan ijtihad dia. Dia sudah berijtihad, meskipun salah tetapi tetap berpahala, karena amalan sunnah, amalan yang baik tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Derajat hadis ini belum disebutkan, derajatnya adalah sahih. Hadis ini bicara tentang orang yang salat dengan tayammum tetapi kemudian mendapati air padahal waktu salat itu belum habis. Misalnya salat duhur, tayammum jam 12, kemudian setengah 3 mendapati air. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat kalau masih berada dalam waktu salat, ya dia harus mengulangi lagi. Sebagian lagi berpendapat tidak harus mengulangi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang benar adalah tidak mengulangi, karena di sini kalimatnya jelas, ajza'atka salatuka, salatmu sudah mencukupimu, berarti sudah tidak usah diulangi lagi. Nah, adapun yang mengulangi lagi itu karena dia tidak mengetahui bahwa yang benar seperti itu, maka dimaafkan, tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mengetahui, tentu saja tidak boleh dia bersengaja untuk menyelisih apa yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata lakal ajru marratain, kamu dapat pahala 2 kali, ini karena belum tahu tadi. Tapi kalau sudah tahu, maka tidak boleh mengulangi seperti ini. Kenapa nggak boleh? Kita lihat hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu, janganlah kalian itu melakukan salat, salatan, 1 kali salat, maksudnya salat wajib, fi yaumin marratain, dalam 1 hari 2 kali. Jadi tadi sudah salat duhur, sudah sah, kemudian salat lagi salat duhur, tidak boleh. Tetapi kalau hanya salat sunnah saja nggak apa-apa. Demikian juga hadis yang semisal, la tu'adu, tidak boleh diulangi, as-salatu, salat, maksudnya salat wajib, fi yaumin, dalam 1 hari, marratain, 2 kali, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar salat sunnah nggak apa-apa. Jadi misalnya sudah salat di masjid A, kemudian datang ke masjid B, ternyata salatnya belum selesai. Nah, salat lagi dengan niatan salat sunnah, imamnya salat duhur, nggak apa-apa. Hadis berikutnya 134, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla, beliau menafsirkan kalam Allah azza wa jalla, wa in kuntum marda aw ala safar, kalau kalian sedang sakit atau sedang safar. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, idza, apabila kanat, adalah birrajul, pada seseorang, al-jirahah, ada luka, fi sabilillah, di dalam sabilillah, wal quruh, atau luka-luka. Jadi jirahah dengan quruh sama, luka. Hanya bedanya luka itu kan bermacam-macam. Nah, orang Arab itu membedakan antara nama satu luka dengan luka yang lain. Tapi tidak penting untuk kita. Yang intinya adalah terluka. Fayujnib, lalu dia junub.
fayakhafu, maka dia khawatir, ayyamuta, bahwasanya dia mati, ini ghtasala, kalau dia mandi maka tayammama, dia cukup tayammum saja. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni secara mauquf, yaitu perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi. Wa rafa'ahul Bazzar, dan dimarfu'kan oleh Bazzar, artinya riwayat Bazzar mengatakan ini sabda Nabi, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Tapi kesimpulannya adalah bahwa hadis ini sahihnya hanya mauquf, yaitu ini hanya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas mengatakan, kalau seseorang punya jirahah, luka, dan lukanya itu fi sabilillah, di medan jihad, medan perang, kemudian dia junub, khawatir kalau dia yamut, mati, maka boleh tayamum. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kata-kata jirahah, luka, dan kata-kata fi sabilillah, perang, ini hanya merupakan contoh, sehingga tidak harus luka, tidak harus perang. Pokoknya sakit, maka dia apabila membutuhkan kepada tayamum, boleh tayamum. Sakitnya tidak harus jirahah, tidak harus luka. Sakit misalnya sakit kulit, kemudian dokter mengatakan tidak boleh terkena air, dan itu bukan dalam kondisi sabilillah, bukan kondisi perang, tapi kondisi di aman di kampungnya sendiri, nggak apa-apa. Maka ini semuanya hanya contoh, jangan terikat oleh contoh. Maka contoh ini tidak mengikat. Maka bab ini atau hadis ini bicara tentang orang yang sakit. Bolehkah orang yang sakit itu tayamum? Pendapat pertama mengatakan boleh apabila apa? Yamut, apabila khawatir kalau mandi mati. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Tetapi kalau tidak khawatir mati, tidak boleh. Nah, ini pendapat keras seperti ini. Pokoknya khawatirnya harus mati. Kalau tidak mati ya nggak boleh. Tidak khawatir mati nggak boleh. Ini pendapat susah. Pendapat yang lebih baik lagi, pendapat Imam Syafi'i, demikian juga Imam Malik, demikian juga Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan tidak harus takut mati, tetapi kalau takut madharat maka boleh untuk tayamum. Pendapat ini lebih baik, kenapa? Karena sesuai sabda Nabi SAW, la dharara wa la dirar, tidak boleh berbuat madarat, tidak boleh juga saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti misalnya kedinginan yang dahsyat, kita sangat khawatir kalau nekat mandi tidak akan kuat menghadapi dingin yang dahsyat itu. Nah, maka kondisi seperti ini menyebabkan diperbolehkannya kita tayamum. Tapi kalau di rumah saya kira bisa untuk tidak tayamum apabila sakitnya tidak terlalu dahsyat dan kita bisa masak air. Tapi kalau memang sakitnya dahsyat, mandi dengan air hangat pun tetap khawatir madharat terhadap dirinya, maka karena dia kondisi sakit boleh untuk tayamum. Monggo. Kalau tidak sakit tetapi airnya sangat dingin sekali, apakah boleh untuk tayamum? Boleh, tetapi bukan hadis ini dalilnya. Karena hadis ini bicara tentang apa? Orang yang mati. Adapun dalilnya hadis Amr bin As yang dia mandi, yang dia junub tetapi tidak mandi dalam kondisi perang karena dia terasa kedinginan yang sangat dahsyat. Adapun dalilnya sama dengan yang tadi ya, la dharara wa la dirar, maka ini umum, tidak hanya untuk orang yang sakit saja. Dan saya pernah mengalaminya ketika daurah di Iskarima, sangat dingin sekali, memang waktu itu adalah kondisi dingin, musim dingin. Kemudian junub saya, dan saya tidak ingat malam hari itu mimpi apa nggak tahu, pokoknya tiba-tiba pagi basah. Nah, maka saya sangat khawatir kalau mandi nekat tidak akan kuat. Akhirnya saya tunda mandinya, salat subuh dengan wudu saja, karena wudu aja udah nggak kuat saya, sudah kedinginan bukan main. Setelah wudu udah menggigil bukan main. Nah, setelah itu pada waktu paginya atau siangnya saya baru mandi, mengingat perbuatan Amr bin As tadi yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan hadis 135. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala
ingkasarat telah pecah, ihda salah satu, zandayya dari kedua hasta saya. Fasa'altu, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarani, maka beliau menyuruh saya an amsaha, supaya saya mengusap alal jabair, pada perban. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang lemah sekali. Jadi hadis ini derajatnya apa? Sangat-sangat lemah. Hadis ini bicara tentang orang yang memakai perban karena tangannya retak tulangnya, otomatis tidak bisa menggunakan air. Maka dalam kondisi seperti ini, hadis ini menunjukkan diperbolehkan untuk amsah, untuk mengusap saja. Maka perban ini hukumnya sama dengan imamah atau apa? Surban. Sama juga hukumnya dengan khuf. Khuf boleh diusap, tidak usah dilepas. Demikian juga surban boleh diusap, tidak usah dilepas. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah hadis ini dhaif? Hadis ini dhaif, tetapi kata Al-Imam Al-Baihaqi, hadis ini dikuatkan oleh hadis setelahnya, sehingga kesimpulannya mengusap perban itu memang diperbolehkan. Mengusap perban apa? Diperbolehkan. Hadisnya dhaif, iya, tetapi dikuatkan oleh hadis setelahnya, yaitu hadis 136. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fir rajul, tentang seorang laki-laki alladzi syujja, yang terluka kepalanya. Jadi syujun itu adalah luka tapi khusus pada kepala atau wajah. Kalau nanti tidak di kepala atau wajah namanya lain. Orang Arab memang kaya bahasanya. Faghtasala, lalu dia mandi, famata, lalu dia mati. Maka Nabi berkomentar setelah dia mati itu, innama, sesungguhnya tiada lain, kana adalah, yakfihi, mencukupi orang tadi, ayyatayammam, untuk tayamum saja, wa ya'siba, dan dia mengikat, ala jurhihi, pada lukanya, khirqatan, dengan satu kain, thumma yamsahu 'alaiha, kemudian dia mengusap pada kain tersebut, wa yaghsila, dan dia membasuh sa'ira jasadihi, sisa-sisa dari tubuhnya, yaitu yang tidak terkena perban. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad padanya ada kedhaifan, dan di dalamnya ada perselisihan terhadap para perawinya. Yang dimaksud perselisihan di sini adalah rawi hadis ini, apakah dia Jabir ataukah dia Abdullah bin Abbas. Tapi sekali lagi, meskipun hadis ini sanadnya juga ada kedhaifan, kata Imam Baihaqi tadi saling menguatkan, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Memang masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah perban itu diusap atau tidak boleh? Yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa saling menguatkan, otomatis mengatakan tidak diusap. Tapi yang mengatakan bahwasanya hadis ini saling menguatkan berarti sahih, maka berarti kesimpulannya mengatakan perban bisa diusap. Nah, kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, karena memang sangat susah kalau perban harus dilepas, kemudian pasang lagi, lepas, pasang lagi, susah. Dan itu tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi, la dharara wa la dirar. Tapi kemudian dalam hadis ini disebutkan wa yaghsila sa'ira jasadi, dia hanya mengusap pada bagian yang diperban, sementara sisa-sisa dari tubuhnya yang tidak diperban itu dibasuh. Yaghsila sa'ira jasadi. Dari hadis ini diambil satu kaidah yang sangat terkenal sekali. Kaidahnya mengatakan, saya tulis di sini. Mana tadi? Qaidatun ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.
Ini orang kepalanya luka, sehingga kalau mandi junub nggak bisa. Tetapi yang luka hanya kepala, berarti bawah-bawah ini terkena air nggak apa-apa. Nah, kaidahnya mengatakan kalau tidak bisa dicapai semuanya, alias tidak bisa seluruh tubuhnya terkena air karena ada luka tadi, maka la yutraku kullu, jangan ditinggalkan semuanya, tetapi yang ditinggalkan hanyalah yang tidak bisa terkena air. Nah, maka hadis ini sesuai dengan kaidah tadi, yaghsila sa'ira jasadi, yang tidak terkena perban, bisa terkena air, tetap harus dimandikan dengan air. Demikian juga wudu ya. Kalau ada orang diperban bagian tangannya, nah, maka wudu tetap wudu, jangan tayamum. Adapun tempat yang terkena perban, maka hendaklah diusap dengan air, karena itu sama dengan surban atau dengan khuf yang sudah kita bahas yang lalu. Hadis terakhir bab tayamum 137. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, alla yusalli ar-rajul, bahwasanya seseorang tidak salat bitayammum, dengan tayammum, illa salatan wahidah, kecuali satu kali salat. Thumma yatayammam, kemudian dia tayamum lagi, lis salatil ukhra, untuk salat yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Daraqutni dengan sanad yang dhaifin jiddan, sangat-sangat dhaif. Karena ini hadisnya sangat-sangat dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka kesimpulannya seperti yang sudah kita bahas kemarin, al-badal lahu hukmul mubdal, pengganti memiliki hukum seperti yang diganti. Maka tayamum hukumnya sama dengan wudu. Kalau wudu bisa untuk berkali-kali salat, maka tayamum bisa untuk berkali-kali salat. Kecuali tadi masalah junub, maka orang junub yang sudah tayamum, kalau menemukan air, maka dia harus untuk mandi, meskipun junubnya sudah lenyap dengan sebab tayamum yang pertama tadi. Tetapi lenyapnya itu hanya sampai dia mendapatkan air. Selama belum mendapatkan air, junubnya udah lenyap. Tetapi ketika dia mendapati air, maka dalil-dalil menunjukkan dia harus melenyapkannya dengan mandi. Inilah ringkasan pembahasan tentang tayamum. Kita sekarang masuk bahasan baru, bab baru, yaitu babul haid, bab tentang haid. Monggo. Kalimat ayyatayammam ini dalam mazhab Syafi'i, kata-kata ayyatayammam, tayammum ini menggantikan tempat yang tidak dikenai air. Maka ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha, ini diganti dengan tayammum. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami ketika membahas fikih Syafi'i seperti itu. Maka dia kumpulkan antara tayammum dengan mengusap dengan mandi. Mandi untuk tempat yang terkena air, kemudian mengusap untuk tempat yang tidak bisa terkena air, kemudian tayamum dalam mazhab Syafi'i, tayamum untuk mengganti pengusapan tadi itu. Tayamumnya kapan? Waktunya? Apakah sebelumnya atau setelahnya? Nah, pada waktu itu oleh Syekhuna tidak dijelaskan, tetapi zahirnya mestinya ini adalah sesuai dengan kalimatnya saja. Kalau disebutkan ya tayammum, berarti tayamumnya didahulukan. Nah, itu masalah yang dibahas tadi itu. Apakah tayamum itu harus untuk setiap kali salat ataukah tidak? Itu yang sudah kita bahas tadi, hadis setelahnya. Bab haid. Bab haid ini termasuk masalah yang cukup pelik, karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya mempelajari kitab haid selama 9 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi tentu saja itu pembahasan yang sangat pelik, sangat detail. Semua pembahasan dibahas itu sampai memakan waktu 9 tahun. Nah, kalau kita hanya bahas Bulughul Maram, ya paling beberapa majelis saja. Haid adalah darah yang keluar karena kebiasaan wanita setiap bulannya. Jadi kondisi normal. Dalam fikih disebutkan bahwasanya haid itu adalah ad-damul kharij min qa'ri rahimil mar'ah,
darah yang keluarnya dari bagian dalam rahim perempuan. Nah, berarti kalau keluarnya bukan dari bagian dalam rahim, itu namanya bukan haid. Namanya adalah apa? Istihadah. Nah, maka istihadah itu bukan dari bagian dalam rahim. Sehingga karena tempat keluarnya berbeda, nanti sifatnya pun juga berbeda antara darah haid dengan darah istihadah ini. Dan juga termasuk perbedaan haid dengan istihadah. Kalau haid itu keluarnya rutin, normal. Kalau istihadah ini tidak normal. Nah, maka kita baca hadis yang menunjukkan perbedaan antara darah haid dengan istihadah, hadis 138. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Inna Fatimah binta Abi Hubaish, sesungguhnya Fatimah bintu Abi Hubaish, kanat adalah dia tustahad, mengalami istihadah." Dan untuk diketahui saja, sahabat-sahabat Nabi yang mengalami istihadah itu dikumpulkan oleh para ulama, totalnya ada 10 wanita. Salah satunya ini Fatimah binti Abi Hubaish. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sesungguhnya damal haidi, darah haid itu damun, darah aswad yang hitam." Maksudnya merah kehitam-hitaman. Bukan hitam total, bukan kayak tinta, bukan. Ya tetap merah namanya darah, tetapi ada kehitam-hitaman. Yu'raf, yang dia sudah dikenal, artinya sudah diketahui oleh para wanita, ini darah haid. Sebagian ulama membaca ya'rif. Kalau dibaca ya'rif itu artinya mempunyai bau khas. Dan dua-duanya benar. Memang darah haid itu sudah dikenali oleh para wanita karena warnanya khas dan baunya juga khas. Fa'idha, maka apabila kana dzalik, terjadi hal itu, fa'amsiki, maka tahanlah, minas salati, dari salat. Hadis ini menunjukkan wanita haid haram untuk salat. Kalau nekat salat bagaimana? Berdosa, tidak berpahala. Fa'idha, maka apabila kana al-akhar, datang darah yang lain, yaitu darah istihadah, fatawaddai, maka wudulah, wasalli, dan salatlah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya darah istihadah tidak menghalangi dari salat. Demikian juga berarti tidak menghalangi dari yang lain-lain. Boleh untuk di masjid, boleh untuk dikumpuli suaminya, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan diingkari oleh Abu Hatim. Jadi memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama kalau Abu Hatim mengingkarinya. Tetapi kesimpulannya, kata Syekh Zuhairi, derajat hadis ini adalah sahih karena banyak sekali para ulama yang mensahihkannya dan juga jalur-jalurnya. Monggo. Keputihan, nah itu sama dengan istihadah itu, artinya bukan darah haid, sehingga dia bukan najis dan dia boleh untuk jima, boleh untuk sholat, boleh untuk di masjid, dan seterusnya. Hukum-hukumnya sama dengan istihadah, tidak sama dengan haid. Tidak, mandi junub itu hanya ketika dia selesai dari haid saja. Nah, di sini nanti pada hadis setelahnya akan kita bahas apa kewajiban orang yang istihadah. Apakah sholatnya orang istihadah sama dengan sholatnya orang suci atau bagaimana? Itu nanti pada pembahasan berikutnya. Baik. Kecapean keluar darah, berarti bukan darah haid, karena darahnya karena kecapean. Darah haid itu bisa diketahui sifatnya. Tapi memang begini, Pak. Orang yang istihadah itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa mengetahui sifat darahnya yang berbeda. Dia melihat darahnya, oh ini darah haid, oh ini darah istihadah. Nah, kalau ada wanita seperti ini, berarti dia menggunakan hadis ini. Dia mengatakan damun aswadu ya'rif atau yu'raf. Ini darah saya sedang haid, berarti saya haid. Kalau dia melihat darahnya, oh ini bukan darah haid, berarti dia bukan darah haid. Nah, kalau kondisi wanita tadi bisa membedakan, ketika haid darahnya beda dengan ketika dia kelelahan tadi itu, maka cukup dia melihat kepada warna darahnya. Kondisi yang kedua, seorang wanita yang bisa mengetahui darah istihadah dengan darah haid dari adat kebiasaan haid sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu 6 hari haidnya, maka kalau dia haid 6 hari berarti dia menganggap itu haid.
Hari setelahnya 7 hari, 8 hari dan seterusnya itu dianggap sebagai istihadhah. Kemungkinan yang ketiga, dia tidak mengetahui dua-duanya. Sifat darahnya tidak paham dan kebiasaannya juga nggak tahu, karena ini darah haid yang pertama kali muncul. Nah, kalau itu memang pertama kali muncul, maka dia menyamakan dirinya dengan wanita-wanita sekitar dia. Bapaknya, ibunya, kemudian adiknya, kakaknya, bibinya dan sebagainya, mereka adatnya itu haidnya berapa hari, maka dia menyamakan dengan kondisi wanita-wanita tersebut. Semua 3 kondisi ini masing-masing ada dalilnya. Dalil untuk kondisi pertama membedakan darahnya, hadis yang pertama ini, hadisnya Aisyah. Kondisi yang kedua dan ketiga adalah hadis setelahnya, nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sampai di sini ada pembahasan yang lain mungkin?